Semua video di Dahlia Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efektif. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Eat, ate, eaten, memakan. Mix, ini nggak pakai ed ya. Kalau pakai ed bacanya jadi gini. Mixed, jadi ada T. Yang ini mixed, nah ada T di belakang. Mixed, gitu ya. Mencampur. Coconut milk, santan. Mung bean, kacang hijau. Porridge, bubur. Sticky rice, ketan. With, dengan. After, setelah. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Yang sudah menghafal akan beruntung bisa menjawab pertanyaan saya. Yang belum menghafal, mundurkan dulu vocabnya ya. Nih yang sudah menghafal, dites ya. Ayo, masih ingat apa arti kata mung bean? Vocab nomor 53 tadi? Ya, kacang hijau ya. Kalau coconut milk, nomor 52, santan ya. Kalau sticky rice, ketan. Ingat yang di garis bawahi terjemahannya mundur ya seperti ini. Bubur kacang hijau ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Saya memakan bubur kacang hijau dan ketan hitam setelah mundur ya dari belakang. Bubur ketan hitam dan kacang hijau itu mix, mencampur. Ini berarti dicampur dengan santan. Ya, saya memakan bubur kacang hijau dan ketan hitam setelah bubur ketan hitam dan kacang hijau dicampur dengan santan. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Write, wrote, written, menulis. Create, created, created, mencipta. Upload, uploaded, uploaded, mengunggah. Present, presented, presented, menyajikan. Content, isi. Material, bahan. Well, dengan baik. Before, sebelum. His, milik dia, laki-laki. Jelaskan lagi dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Ya, sekarang dipraktekkan nih kita vocab yang tadi yang sudah dihafal dipraktekkan. Makanya yang menghafal akan beruntung. Masih ingat kata present? Menyajikan ya. Kalau ini apa? Material, bahan ya. Content, isi ya. Ya. Sekarang mari kita belajar pelajaran grammar kalimat aktif dan pasif bahasa Inggris. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan mencipta, berlari gitu ya. Rumusnya subjek yang warna hijau dan harus diikuti kata kerja ke-1, verb ke-1 tanpa s yang warna hitam. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan diambil, terambil gitu ya. Rumusnya subjek yang warna hijau ditambah ismr yang warna merah, tetapi kata kerjanya harus ketiga. Jadi ingat ya, kalau aktif kata kerjanya ke-1 nggak ada ismr tuh di aktif. Kalau di pasif kata kerjanya ketiga dan harus pakai ismr gitu ya. Misalkan jika ada kalimat seperti ini. Pencipta isi itu menciptakan bahan sekitar jam 5 sebelum bahan itu disajikan dengan baik dan diunggah di YouTube jam 1. Misalkan ya. Ini kalimat ini panjang. Ini disebutnya kalimat compound. Kalimat majemuk setara. Dalam bahasa Inggrisnya compound sentence. Jadi compound sentence itu kalimat yang panjang terdiri dari anak kalimat. 2 anak kalimat atau lebih. Nih, kalau kita perhatikan, ini sebetulnya ada 2 anak kalimat. Ini, kedua anak kalimat ini dihubungkan dengan kata sebelum. Jadi anak kalimat yang pertama, pencipta isi itu menciptakan bahan sekitar jam 5. Nah, ini anak kalimat yang pertama. Anak kalimat yang kedua, bahan itu disajikan dengan baik dan diunggah di YouTube jam 1. Nah, jadi ada 2 anak kalimat. Kedua anak kalimat dihubungkan dengan vocab yang berwarna biru. Nah, ini kata sebelum itu before gitu ya. Nah, jika ada kalimat ada 2 anak kalimat seperti ini, selesaikan satu-satu. Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Jadi sampai jam 5 ini ya. Pencipta itu menciptakan. Menciptakan. Oh, kalau berarti kalimat aktif. Harus pakai rumus ini. Jadi harus pakai subjek kata kerja ke-1 ya. Ya, kita terjemahkan yang ini ya. Pencipta itu berarti pencipta isi dibalik. Jadi isi content creator. Nah, pakai itu ya, berarti the content creator. Nah, ini baru subjek ya. Setelah subjek katanya karena kalimat aktif harus kata kerja ke-1. Create. Nah, gitu ya. Di kalimat aktif ada aturan jika subjeknya tunggal, ini pencipta
kontennya satu harus pakai S. Creates. Nah, gitu ya. Setelah itu bahannya harusnya pakainya ya. Bahannya masukin. His material. Nah, selanjutnya biar masukin ya. Sekitarnya nggak usah pakai sekitar, jam 5 aja. At 5 o'clock. Nah, jadi anak kalimat yang pertama kita udah terjemahkan ya dengan pakai rumus yang pertama ya. Setelah beres diterjemahkan, masukin kata sebelum, before gitu ya. Nah, sekarang kita lihat anak kalimat kedua. Bahan itu disajikan. Oh, berarti pasif. Oh, kalau pasif sekarang harus pakai isi amar kata kerja ketiga ya. Mari sekarang terjemahkan. Jadi sebelum, before. Nah, sekarang bahan itu the material. Nah, baru selanjutnya ya. Nah, kalau disajikan kalimat aktif, kalimat pasif, jadi harus pakai is amar dulu. Jadi material itu bahan dianggapnya satu, jadi harus pakai is. The material is. Nah, karena ini kan pasif, disajikan tuh pasif, kata kerjanya harus ketiga, jadi presentnya harus ketiga. Presented. Nah, jadi ini is amar-nya, ini kata kerja ketiga. Ini artinya disajikan. Nah, setelah disajikan masuk kata dengan baik, well. Dan and diunggah, di pasif lagi, berarti harus isi amar kata kerja ketiga lagi, masukin lagi isnya. Is, unggahnya harus, karena pasif harus ketiga. Uploaded. Nah, jadi ini is uploaded. Nah, ini isi amar kalimat kata kerja ketiga ya. Nah, ini artinya diunggah. Terus masukin kata di YouTube, in YouTube gitu ya. Maaf salah cetak ya. Jam YouTube at gitu harusnya. At 1 o'clock di YouTube jam 1 siang gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ingat, ini create artinya mencipta, kata kerja satu, kalimat ini aktif. Ini yang bawahnya ini is presented artinya isi amar kata kerja ketiga disajikan. Ini is uploaded berarti ada isa kata kerja ketiga berarti di atau terpasif, diunggah gitu ya. Ingat ya. Jelaskan, hafalkan dulu perbedaan kalimat aktif dan pasif. Jadi hafalkan. Nanti akan saya tanya, sebutkan rumus kalimat aktif. Inggris Merah harus menjawab subjek tambah verb 1 SES. Nanti saya tanya, sebutkan kalimat pasif. Subjek is MR, verbnya ketiga. Nah, kenapa harus hafal? Karena ini akan mempermudah mengerjakan soal selanjutnya. Jadi jadikan dulu, hafalkan dulu rumusnya ya. Ya, kalau sudah hafal, mari kita latihan kalimat aktif dan pasif. Ingat ya, kalimat aktif rumusnya verb SES ya, nggak pakai ISMR. Yang pasif di atau ter, rumusnya subjek pakai ISMR kata kerja ketiga ya. Nih, ini soalnya perintahnya terjemahkan lalu pilih jawaban yang benar. Yang disuruh pilih jawaban benar yang benar mana ya. Tapi terjemahkan dulu katanya. Ayo terjemahkan. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Pak Dahyar. Ini anggap titik-titik dulu ya. Titik-titik bubur kacang hijau. Memakan dimakan, masa Pak Dahyar dimakan, memakan ya. Jadi ini memakan ya. Jadi dipantas-pantas ya terjemahannya. Pak Dahyar memakan bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam. Setelah bubur itu mixkan, mencampur. Bubur itu mencampur, dicampur. Masa bubur bisa mencampur? Bubur kan nggak bisa bergerak, berarti lebih cocok bubur itu dicampur dengan santan. Ya, jadi Pak Dahyar memakan, yang ini memakan, yang ini bubur dicampur gitu ya. Nah, sekarang gini, pilih yang mana yang benar ya. Pak Dahyar memakan. Ya, ini Pak Dahyar memakan ya. Memakan berarti aktif. Kalau aktif, lihat rumus, kata rumus. Harus jangan pakai ISMR, langsung aja kata kerja ke satu. Berarti yang ini eat ya. Tapi harusnya pakai S. Eats, harusnya gitu ya. Jadi yang ini eats ya, pakai S ya. Nah, jadi Pak Dahyar ini aktif ya, memakan. Terus yang kedua, memakan bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam. Setelah bubur itu mencampur, dicampur, ini dicampur ya, dicampur itu berarti pasif ya, berarti ISMR kata kerja ketiga. Berarti yang ini is mixed ya. Jadi jawabannya Pak Dahyar eats pakai S ya. Nah, ini salah, harusnya pakai S. Nah, eats mung bean porridge and black sticky rice porridge. Nah, gitu ya. Setelah after, yang kedua kan setelah bubur dicampur pasif ya, berarti pasif ISMR kata kerja ketiga. After the porridge is mixed, itu jawabannya ya. Yo, sekarang
Soal kedua. Terjemahkan dulu. Terjemahannya yang ini ditebak ya, me atau di ya. Pantasnya yang mana? Ya, terjemahan lagi. Pencipta isi itu YouTuber kayak saya ya, yang membuat isi ini video ini dianggapnya isi ya. Pencipta konten atau gitu ya. Pencipta isi atau pencipta konten itu titik-titik bahannya menciptakan diciptakan. Menciptakan. Jadi ini menciptakan bahannya jam 5 sebelum bahannya menyajikan, disajikan ya. Bahan bisa menyajikan. Bahan kan benda mati, jadi disajikan dengan baik dan bahan diupload gaya diunggah di YouTube jam 1. Jadi ini terjemahannya, pencipta isi itu menciptakan bahannya sekitar jam 5 sebelum bahan itu disajikan dengan baik dan diunggah di YouTube. Nah, jam 1. Sekarang kita lihat ya. Ini kan kalimat panjang tadi nih. Kalimat compound noun terdiri dari dua anak kalimat. Kedua anak kalimat itu dipisahkan sama kata before. Nah, sekarang mari kita selesaikan dulu satu sampai sini ya. Nah, ini pilih yang mana ya sampai sini. Pencipta bahan itu menciptakan. Nah, menciptakan itu aktif ya. Aktif itu kata. Oh, jangan pakai istilah kata kerja ke satu. Berarti yang ini ya bahannya betulnya creates ya. Aktif ya, creates. Nah, sekarang yang kedua. Udah beres nih? Yang kedua, yang ke satu, sekarang yang kedua. Bahan itu diciptakan itu pasif ya. Kata rumus pasif itu harus isi amal kata kerja ketiga. Berarti ini is presented, ya, is presented well, dan diupload ya, diunggah di itu pasif tadi isi amal kata kerja ke satu. Berarti yang benar ini is uploaded ya. Jadi yang benar jawabannya yang belakangnya is presented sama is uploaded gitu ya. Lagi, sekarang soalnya dari bahasa Indonesia terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Nah, jadi dengan video ini harus bisa menerjemahkan tadi kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sekarang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi tetap latihannya yang tadi kalimat aktif pasif ya. Tapi kita cek dulu vocabnya. Pencipta masih ingat? Dari C, creator. Isi dari C, content. Itu dari T, the. Create. Bahan dari M, material. Miliknya his. Jam, at. Before. Bahan, material. Itu the. Menyajikan, present. Dengan baik, well. Dan harusnya an. Unggah, upload. D-nya in. Gitu ya. Ini kan kalimat ini ya. Kalimat compound sentence, kalimat yang panjang. Kedua anak kalimat tersebut digabungkan dengan kata sebelum. Makanya kita selesaikan satu-satu dari kata pencipta sampai ini ya, selesaikan. Ya, satu kalimat dulu, satu anak kalimat. Ya, pencipta isi itu, nah terjemahnya dari itu dulu ya. The content creator, nah gitu ya. Mencipta, aktif. Berarti jangan pakai samar, kata kerja ke satu langsung. Creates, nah, bahan miliknya dulu. His material at 7 o'clock gitu ya. Jadi the content creator creates his material at 7 o'clock gitu ya. Setelah itu masukin kata sebelum, before. Jadi udah beres sampai sini ya. Udah gitu. Sekarang terjemahan nih anak kalimat yang kedua. Bahan itu berarti the material. Nah, disajikan pasif ya, berarti is dulu. Is kata kerja ketiga tuh ya, pasif. Is presented well and diunggah pasif lagi. Berarti is lagi kan? Is unggahnya harus ketiga ya. Uploaded. Nah, kalau pasif kan harus ketiga. In YouTube at 11 o'clock. Ya, jadi the material is presented well and is uploaded in YouTube at 11 o'clock. Gitu ya. Bagi yang belum tahu, padahal kenapa ini create-nya pakai S? Ini kan video aktif pasif. Kalau yang pakai S, tonton video saya yang kalimat aktif simple present ya. Diajarkan di situ. Sudah diajarkan di video sebelumnya. Ya, sekarang soal terakhir nih ya. Ayo, terjemahan lagi. Tapi cek dulu. Makan, eat at eaten, porridge, mung bean, porridge, sticky rice, black, after, porridge, the mix with coconut milk. Ya.
Ini kalimat ini compound sentence ya. Nah, kedua anak kalimat dihubungkan sama kata setelah. Jadi kita selesaikan anak kalimat yang ke satu dulu sampai sini ya. Yo, Pak Dahyar memakan, aktif berarti pakai rumus ini ya, yang verb 1. Berarti Pak Dahyar eats, harus kata kerja ke satu pakai S ya. Bubur kacang hijau dibalik. Mung bean porridge and bubur ketan hitam dibalik lagi. Black sticky rice. Beres sampai situ ya. Nih, Pak Dahyar eats the mung bean porridge and black sticky rice porridge. Beres nih sampai sini. Setelah beres, masukin kata setelah after gitu ya. Nah, beres sampai sini ya. Sekarang anak kalimat kedua. Bubur dicampur. Oh, di berarti pasif. Anak kalimat kedua harus pakai isamar kata kerja ketiga ya. Bubur itu berarti itu dulu. The porridge. Nah, dicampur pasif, berarti pakai is. Is kata kerjanya karena pasif harus kata kerja ketiga. Mixed pakai ed with coconut milk. Ya, the porridge is mixed with coconut milk. Jadi anak kalimat yang pertama ini aktif, memakan harus pakai rumus ini. Jadi langsung kata kerja ke satu tanpa isamar. Cocok kan? Anak kalimat kedua kan dicampur ya. Tuh dicampur tuh harus pasif. Isamar kata kerja ketiga. Nah, ISMR kata kerja ketiga. Gitu kan ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyar Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih.